Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya semuanya, semoga semua sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan hari ini kami dari kelompok pertama bilang dari kuliah EWDB mempresentasikan analisa klasifikasi data mining pada tingkat kepuasan pengunjung RPTRA Matahari dengan algoritma C4.5. Di sini anggota kelompok ini kemudian Anita Ratapuri, kemudian Gina Anggreni Dewi, selanjutnya Gilang Pramudita, Muhammad Dwi Saputra, dan yang terakhir Sujianto. Materi yang akan dibahas terdiri dari 4 bab. Yang pertama bab pendahuluan, dari bab 1 yaitu bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan manfaat. Yang kedua bab 2 landasan teori, data mining, klasifikasi, algoritma C4.5, software rapid miner. Kemudian bab 3 analisa dan pembahasan, penentuan parameter penerapan model, decision tree, dan yang terakhir bab 4 kesimpulan. Dari bab 1 kami jelaskan saudara Gilang. Saudara Gina, Ibu, mohon maaf. Oh, mohon maaf. Saudara Gina Anggreni Dewi. Para saudara Gina, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Anggreni Dewi, NIM 111721885. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu pendahuluan yang di dalamnya ada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Di latar belakang masalah ini kita sudah bisa lihat di Jakarta ini banyak pembangunan taman multifungsi di wilayah padat penduduk. Taman yang dibangun bukan sembarang taman tapi memiliki fungsi beragam, yaitu salah satunya untuk pendidikan anak-anak. Namanya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA. Hingga saat ini DKI telah memiliki lebih dari 100 RPTRA yang tersebar di wilayah Jakarta. Gubernur pada masa itu menawarkan konsep yang berbeda dalam pembangunan taman. Fasilitas terdapat di dalamnya memenuhi 31 indikator kota layak anak yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau Kemen PPA. Gubernur juga tidak membangun taman di lokasi-lokasi strategis. Beliau justru mendorong taman RPTRA dibangun dekat dengan pemukiman warga, terutama warga-warga miskin, sehingga RPTRA dapat berperan sebagai community center bagi masyarakat sekitar. Mengangkat kasus pada RPTRA Matahari menggunakan teknik data mining klarifikasi untuk menyelesaikan permasalahan tingkat kepuasan pengunjung yang hasilnya nanti bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Di akhir pekan, RPTRA biasanya diramaikan dengan kegiatan senam bersama, menari, dan latihan silat.
Selain itu juga sering dimanfaatkan warga menggelar berbagai acara seperti arisan, pengajian, reuni, bahkan pembagian bantuan BLT. Nah, kemudian perumusan masalah kepuasan pengunjung menggunakan data mining, dan tujuannya ialah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengunjung untuk meningkatkan pelayanan di RPTRA. Contohnya kayak sarana prasarana sudah komplit atau belum, terus tempat parkir, keamanannya aman atau tidak, pelayanan petugasnya, kebersihannya bersih atau tidak. Kemudian manfaat dari hasil penelitian ini sangat bermanfaat sekali bagi petugas untuk menilai atribut yang paling berpengaruh, sehingga petugas dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pengunjung berdasarkan hasil penelitian. Ya, demikian saya kembalikan kepada Ibu Dwi. Terima kasih, saya dari Gilang. Kemudian dilanjut ada bab 3. Bab 2, Bu. Jauh banget. Bab 2 belum selesai. Bab 2 ini saya, Bu. Bab 2 dilanjut Saudara Gilang Pranegita. Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Bab 2 ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian data mining. Apa sih data mining itu? Data mining itu adalah langkah analisis terhadap proses penemuan pengetahuan di dalam basis data atau yang biasa disebut knowledge discovery in database yang disingkat KDD. Pengetahuan bisa berupa pola data atau relasi antar data yang valid yang tidak diketahui sebelumnya. Data mining merupakan gabungan sejumlah disiplin ilmu komputer yang didefinisikan sebagai proses penemuan pola-pola baru dari kumpulan-kumpulan data yang sangat besar, meliputi metode-metode yang merupakan irisan dari artificial intelligence, machine learning, statistik, dan database system. Data mining ditujukan untuk mengekstrak pengetahuan dari sekumpulan data sehingga didapat struktur yang dapat dimengerti manusia, seperti meliputi basis data dan manajemen data. Secara umum, metode data mining dapat dibagi menjadi dua, deskriptif dan prediktif. Deskriptif berarti data mining yang digunakan untuk mencari pola-pola yang dapat dipahami manusia yang menjelaskan karakteristik data. Sedangkan prediktif berarti data mining yang digunakan untuk membentuk sebuah model pengetahuan yang akan digunakan untuk melakukan prediksi. Kemudian kita lanjut. Klasifikasi masalah. Berdasarkan cara penelitian, algoritma klasifikasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu eager learner dan lazy learner. Pada eager learner dilakukan proses pelatihan _ pembelajaran pada data terlatih agar dapat memetakan dengan benar setiap vektor masukkan ke label kelas keluarannya, sehingga di akhir proses pelatihan model sudah dapat memetakan data uji dengan benar. Proses prediksi menggunakan model yang tersimpan dan melibatkan data sehingga proses prediksi berjalan dengan cepat, tapi proses pelatihannya memakan waktu lama. Nah, untuk algoritma yang termasuk eager learner yaitu jaringan syaraf tiruan, decision tree, Bayesian support, vector machine. Sedangkan lazy learner hanya sedikit melakukan pelatihan, bahkan tidak. Hal ini menyebabkan proses prediksi menjadi lama karena model harus membaca semua data latih agar dapat memberikan keluaran dengan benar. Kelebihan algoritma ini, proses pelatihan berjalan dengan cepat. Algoritma yang termasuk kategori ini antara lain K-nearest neighbors atau biasa disebut KNN. Oke. Untuk pengertian algoritma C4.5 akan dijelaskan oleh Sujianto. Terima kasih.
Ya, selamat malam. Saya akan melanjutkan algoritma C4.5, melanjutkan dari penjelasan Saudara Gilang. Algoritma C4.5 ini merupakan sebuah algoritma data yang sering diterapkan untuk sebuah proses klarifikasi data dengan atribut numerik dan kategorial. Hasil dari proses klarifikasi ini dapat berupa aturan-aturan yang digunakan untuk memprediksi nilai atribut bertipe diskret atau tidak saling berhubungan. Dari record yang baru, untuk algoritma C4.5 berasal dari pengembang algoritma ID3. Antara lain dapat mengatasi missing data, dapat mengatasi data kontinu, dan pruning. Entropi adalah jumlah bit yang dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu kelas dari beberapa data acak pada ruang sampel S, sehingga entropi dapat dikatakan sebagai kebutuhan bit untuk menyatakan suatu kelas. Semakin kecil nilai entropi, maka akan semakin baik entropi yang digunakan dalam mengekstrak suatu kelas. Entropi digunakan untuk mengukur ketidakaslian, merupakan tampilan dari grafik entropi. Informasi giant adalah informasi yang dapat dari perubahan entropi di suatu kumpulan data, baik melalui observasi maupun disimpulkan dengan cara melakukan partisipasi terhadap suatu set data. Untuk software Rapid Miner akan dilanjutkan oleh Ibu Anissa. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang software Rapid Miner. Software Rapid Miner adalah sebuah software yang digunakan untuk mengolah data mining berkaitan tentang analisis teks, mengekstrak pola-pola dari dataset yang besar dan digabungkan dengan statistika, database, dan kecerdasan buatan. Di dalam software Rapid Miner menyediakan prosedur data mining dan machine learning, termasuk data processing, visualisasi, modeling, evaluasi. Slide berikutnya. Pada kasus ini kita akan coba untuk mengolah data yang kita dapat dari hasil kuesioner yang kita bagikan di RPetra. Kuesioner itu terdiri dari 5 kriteria, yaitu sarana prasarana, tempat parkir, keamanan, pelayanan petugas, dan kebersihan. Kita olah data yang kita dapat menggunakan Microsoft Excel. Slide berikutnya. Nah, ini data yang sudah kita olah menggunakan Microsoft Excel, dan kita coba untuk kita olah di software Rapid Miner-nya. Ambilin Bu Nisa Rapid Miner-nya. Sekarang. Kita coba dulu. Pertama itu kita masukkan data mikro yang bentuk Excel tadi. Ini setelah kita buka aplikasi Rapid Miner-nya, kita import data. Kita buka My Computer.
cari datanya di sini, disimpannya di desktop. Data RPetra. Ini kita ambil data RPetra training, dan next. Nah, masuk, kita next aja. Nah, di sini kita atur dulu atributnya. Sarana prasarana ini kan ada sangat lengkap, kurang lengkap, tidak lengkap. Jadi ininya tipenya polinominal, ya betul, udah nggak usah dirubah. Terus yang tempat parkir, tipenya kan cuma 2, luas sama sempit, jadi diganti binominal. Terus keamanan juga kan cuma aman tidak aman, ganti juga binominal. Pelayanan cuma 2, ramah dan cuek, kita ganti binominal. Kebersihan, bersih dan kotor 2, juga binominal. Keputusan juga puas sama tidak puas, binominal juga. Nah, dari atribut-atribut ini kita pilih yang mau dijadikan label. Yang mau dijadikan label kan yang ini, yang keputusan. Puas atau tidak puas kan yang kita mau dijadiin parameter ini, puas atau nggak puasnya. Jadi kita atur di sini, change role. Kita pilih label dia sebagai label. Oke, terus next. Kita simpan di dalam local repository, terus data. Nah, kita taruh di sini aja di data ini finish. Udah, ini datanya udah masuk di software RapidMiner-nya. Tinggal kita klik desain. Nah, di sini kita data yang tadi kita drag aja langsung di prosesnya. RPetra training. Dragnya agak susah. Ya, ini tinggal di drag aja, terus ya ada 2 kan, double kanan delete kalau mau delete kelebihan, masukin delete aja. Ini kita naikin sedikit, bisa juga ya. Ini langsung aja dikonekin aja sama REST, outnya konekin sama REST. Kita coba running datanya agak lemot. Nah, udah, terus kita masuk ke desain lagi. Nah, ini kan kita mau coba prediksi pakai data ini, tingkat akurasinya berapa persen dari data ini. Kita pakai split data. Sini di operator cari split data. Kita drag aja. Nah, geser. Konekin sini aja, datanya dikonekin ke split data. Sini kita
Ini kita atur partisinya. Add entry 70% sama 30%. 70%-nya data training, 30%-nya buat data testing. Masukin aja di sini 0,7. Add entry lagi 0,3. Oke. Terus kita modelnya kita pilih decision tree ya, ini kan klasifikasi, kita pakai decision tree. Decision tree ini partisinya konekin sini. Ini ada partisi 1, partisi 2. Setelah decision tree lanjut apply model. Ini mode sama mode dikonekin, terus yang unlabel konekin di partisi 2. Udah. Selanjutnya untuk performance-nya ya, akurasinya, performance yang classification. Ini lab sama lab dikonekin, terus kita coba konekin langsung ke res. Ini classification errornya coba kita mau tahu juga. Ini coba di running. Nah, ini hasilnya. Akurasi dari data yang kita punya itu 83,33%. Untuk classification errornya 16,67%. Coba kalau kita mau lihat datanya kita coba mau lihat. Nah, ini ada prediksinya ya. Ini confidence-nya 0, 0,8, 0,1. Coba dilihat pohon keputusannya, tree-nya. Coba kalau kita mau lihat, kita running. Nah, ini pohonnya kira-kira seperti ini. Jadi yang paling berpengaruh dari puas tidak puasnya pengunjung itu kalau dari data ini itu kebersihan yang paling berpengaruh. Pohonnya kayak gitu sih kira-kira hasilnya. Kalau misalkan mau di iniin lagi, coba ya. Di decision tree-nya itu coba kita parameternya maksimal di kriteria gen rasio ya C45 gen rasio. Ini coba centangnya dihilangin, mau lihat hasilnya. Nah, ini muncul yang tempat parkir. Jadi
setelah kebersihan itu yang paling menentukan lagi itu luas atau sempitnya tempat parkir kalau dari data yang kita punya ini. Itu terus performance-nya coba lihat performance-nya masih ya. Performance-nya juga kalau kita nggak pilih pruning dan pre-pruning itu akurasinya jadi 100%. Artinya bagus datanya. Terus kasih errornya sudah pengolahan data menggunakan rapid miner dalam kasus ini untuk menentukan tingkat kepuasan pengunjung. Di sini didapat hasilnya itu yang paling menentukan itu adalah kebersihan. Sekian dari saya kembalikan ke dari Dwi. Terima kasih dari Anissa. Langsung kita lanjut ke pembahasan bab 3. Oh, bab 4 ya. Jadi udah bab 3. Bab 3. Bab 4 sekarang, Bu. Lanjutkan bab 4. Saudara Amar Desa Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk screen-nya boleh minta tolong Mbak dinyalakan dulu. Sebentar. Dari hasil kesimpulan tersebut kita bisa memastikan bagaimana untuk tingkat keakurasian dari penilaian dari warga sekitar. Bahwa algoritma jangka bunga ini dapat diterapkan dalam menentukan kepuasan pengunjung dari 5 atribut lainnya, yaitu sarana, tempat parkir, keamanan, layanan petugas, serta kebersihan. Untuk diperoleh atribut kebersihan dan tempat parkir menjadi atribut yang paling berpengaruh terhadap kepuasan. Hari ini juga penelitian menguji kebenaran data yang digunakan. Apakah metode klasifikasi C4.5 dapat diterapkan pada kepuasan pengunjung dengan bantuan software benar? Hasil dari rapid miner tersebut juga sudah menunjukkan akurasinya yang digunakan performance sampai dengan 83%,33. Untuk apply pruning-nya dan 100% jika tidak apply pruning-nya dan tidak apply. Dan saran dari untuk penulis dan pembaca agar lebih bertanya, dan untuk pembaca bahwa algoritma C4.5 ini kita bisa menentukan bagaimana perhitungan dan performansi untuk kedepannya, bagaimana untuk pelayanan tugasnya lebih ditingkatkan atau kebersihannya lebih dibersihkan lagi dan keamanannya, tempat parkirnya bisa diperluas lagi. Dari saya sih cukup sekian, mungkin ada tambahan lagi, kalaupun ada pun mau bertanya juga bisa melalui channel. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih semuanya untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa di subscribe channelnya, di komen, dan di like ya. Terima kasih, selamat malam.